Anime ini bercerita tentang seorang pemuda keturunan artis terkenal dan berbakat. Namun, pemuda itu menjadi murid biasa di sekolah elit Saika. Pemuda itu bernama Yu Ayase. Dia dijadikan samsak hidup oleh teman seangkatannya karena mereka penasaran tentang bakatnya. Sayangnya, Yu terlalu lemah dan dianggap memalukan karena tidak berbakat seperti ibunya. Yu berkali-kali bilang bahwa dirinya memang tak pernah latihan bela diri seumur hidupnya. Tapi, anak karate itu tetap memaksa karena ingin melihat kejeniusan tersembunyi yang sebenarnya tidak ada di dalam dirinya. Karena mereka mengganggu seorang amatir, seorang perempuan datang dan menendangnya. Ternyata, dia adalah ketua karate di sekolah itu. Kemudian, kedua saudarinya datang untuk melihat hasil tes Yu. Kazuki sang kakak pertama adalah siswa terbaik dari program seni pertunjukan dan teater. Si bungsu Miwa dari program khusus punya otak encer yang juga merupakan pemain soge terbaik. Lalu, anak tengah Niko dari program olahraga adalah juara bela diri tak terkalahkan. Tiga putri merasa kecewa karena Yu tidak punya bakat dalam bidang apapun dan menganggap dia tidak pantas berada di sekolah ini. Merasa tidak berbakat, Yu mengajukan formulir untuk pindah jurusan ke pendidikan umum. Namun, nampaknya mereka tidak mengetahui bahwa di sekolah elit ini juga ada pendidikan umum. Saat akan pergi, Yu disuruh untuk membersihkan dojo sendirian. Dalam keadaan terpaksa, Yu pun membersihkan semuanya hingga membuat orang lain terkejut. Dulu, Yu Ayase ingin dipuji seperti ibunya. Dia mencoba berlatih akting, tapi setelah melihat bakat ibunya, dia sadar kalau aktingnya jelek. Dia pun mencoba hal yang lain. Namun, tidak ada yang berhasil juga. Yu mulai menjaga jarak dengan ibunya. Hingga saat ibunya jatuh sakit, Yu baru sadar bahwa ibunya juga menyukai serial tentang keluarga yang berisi peran dirinya sebagai ibu. Ibunya selalu menginginkan keluarga seperti di serial itu. Dan di akhir hayatnya, ibunya berharap Yu dapat memiliki keluarga yang bahagia. Kepala keluarga Mikadono menerima Yu yang kini sudah yatim piatu. Namun, saat mengunjungi rumahnya, seorang perempuan yang baru saja mandi tiba-tiba menendangnya dan menganggapnya maling. Perempuan itu rupanya adalah Niko. Dia berniat menginterogasi Yu setelah ganti baju, tapi dia malah terpeleset. Yu menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sana. Selain itu, dia juga membantu mengeringkan rambut Niko sambil mengatakan sesuatu yang membuat wajahnya memerah. Tak berselang lama, kedua saudarinya datang. Lalu, Yu ditelepon oleh ayah mereka, yaitu Tuan Mikadono. Dia memperkenalkan ketiga putrinya dan memintanya untuk tetap rukun bersama mereka. Karena teringat pesan mendiang sang ibunda yang berharap Yu bisa mendapatkan keluarga bahagia, Yu bertekad untuk menciptakan kebahagiaan bersama mereka. Sayangnya, Yu tidak terlalu diterima di sana. Dia malah mendengarkan segala keluhan mereka dan harus membersihkan seisi rumah yang sangat berantakan hingga menjadi bersih kembali. Sambil tersenyum, Yu mengatakan kalau dia bisa melakukan itu kapan saja. Senyumannya membuat mereka tersipu. Di hari libur, ketiga saudari itu sudah punya rencana masing-masing. Yu ingin mengajak mereka sarapan bersama, namun mereka menolak ajakannya. Niko bilang kalau makanannya hanya dipenuhi karbohidrat dan lemak, sementara kebutuhan hariannya harus seimbang untuk menjaga performanya tetap stabil. Yu teringat kalau ibunya juga melakukan hal yang sama untuk peran yang dia butuhkan. Tuan Mikadono memberitahu kalau dia banyak pekerjaan sehingga akan jarang pulang. Karenanya, dia meminta bantuan Yu untuk mendukung putrinya jika mereka sedang menghadapi rintangan besar. Kazuki akan menghadapi audisi sulit. Niko ingin menjadi juara karate nasional berturut-turut, dan Miwa ada pertandingan sogi. Jika Yu dapat membantu mengatasi rintangan itu bersama-sama, ini adalah kesempatannya untuk akrab dengan mereka. Yu awalnya pesimis bagaimana dia yang orang biasa dapat membantu anak jenius seperti mereka. Dia takut mereka gagal menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Namun, dia ingin mencobanya terlebih dahulu. Pertama, dia akan memasak masakan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Niko terkejut dan tersipu melihat wajah serius Yu. Saat ditawari untuk mencicipi masakannya, Niko tidak mau dan malah meremehkan masakan Yu. Niko pun pergi mandi. Setelah selesai, ternyata Yu masih bersikeras membuatkan masakan untuknya. Dengan mengambil resep dari ahli gizi, dia sudah membuat masakan dengan sepenuh hati. Niko kembali ke kamarnya dan memakan makanan yang dia beli di minimarket. Dada ayam tanpa rasa itu membuat Niko tergoda ingin mencoba masakan Yu.
Yu. Dia pun terkejut dengan porsi makan seimbang yang cocok untuk atlet. Karena Yu mengoceh terus tentang protein dan vitamin di dalam masakannya, Nico pun memakan masakan itu. Miwa yang ikut penasaran terkena ceramahan tentang sumber gizi yang dia butuhkan. Jadi, dia pun ikut makan bersama Nico. Berkat hal itu, Nico dan Miwa mengobrol lagi setelah sekian lama tidak makan bersama. Yu sendiri sudah berusaha memasak masakan khusus untuk Kazuki, tapi dia tampak tidak senang saat melihat mereka makan masakan Yu. Nico yang tahu usaha keras Yu mengambil piring untuk Kazuki, tapi Yu tidak menyarankan Nico untuk memakannya karena dia akan kelebihan karbo. Yu bilang kalau dia akan lebih teliti dan mencatat semua yang masuk ke tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Nico pun jadi berpikir ambigu. Keesokan harinya, Kazuki masih sulit dibujuk. Yu pergi menemuinya, tapi Kazuki berkata kejam dan meminta Yu untuk menjauhinya. Yu pun bilang kalau ada sesuatu yang hanya bisa dia berikan padanya, dan Yu tahu kalau Kazuki akan menyukainya. Kazuki malu karena ucapan itu membuat orang salah paham. Karena itu, di rumah nanti Kazuki akan menghukumnya. Namun, murid lain malah terkejut dengan ucapan Kazuki dan bertanya apa mereka berpacaran. Yu pun pergi meminta bantuan Nico, tapi dia malah diberi tatapan iblis olehnya. Selanjutnya, dia pergi menemui si bungsu Miwa. Tetapi, Miwa tampak sedang sendirian, seolah tidak memiliki teman. Tidak ingin Yu melihat sisinya yang menyedihkan, Miwa pun pergi menjauhinya. Tapi, stamina Miwa sama jeleknya dengan Yu. Jadi, dia menyerah saat Yu mengejarnya. Yu kemudian menjelaskan kalau dirinya merupakan bangsawan kegagalan yang hanya diwariskan wajah rupawan tanpa bakat. Walau menyakitkan, dia bilang kalau itu juga membuat kita jadi spesial. Miwa tertawa pada ceramah itu dan menyebutnya bodoh dengan wajah tersenyum. Tapi akhirnya Yu mendapatkan sedikit petunjuk, yaitu tentang Kazuki dulu yang pernah meminta ibunya dibuatkan masakan khusus. Saat Kazuki pulang, dia terkena demam yang tinggi. Dia berusaha mengambil suplemennya, namun malah terjatuh menimpa Yu. Yu khawatir latihan Kazuki tertunda jika dia sakit dan tidak mau makan. Dia pun menawarkan diri untuk membantu latihan Kazuki karena dia bersikeras ingin pergi latihan meski sedang sakit. Akting Yu terlihat sangat kaku. Jadi, Kazuki pun mengusir dia dari kamarnya. Kazuki yang terbangun tengah malam melihat Yu yang sedang meneliti perannya sebagai seorang putri. Kazuki tahu kalau pagi hari Yu bersekolah. Setelah pulang, dia masih sibuk di dapur dan malamnya latihan tanpa istirahat. Jadi, dia pun berusaha menahan untuk tidak mengusirnya meskipun akting Yu masih kaku. Untuk pertama kalinya setelah 14 tahun kegagalan, Yu berhasil mengeluarkan akting dengan emosi. Kazuki juga ingin segera berakting. Jadi, dia mengizinkan Yu untuk membuatkan makanan. Dengan malu-malu, dia meminta untuk tidak menambahkan wortel, paprika, jamur, terong ataupun pare. Berkat itu, Yu pun tahu alasan Kazuki tidak mau memakan masakannya. Kedua saudari Kazuki bahkan tidak menyangka mereka akan makan masakan Yu bersama-sama. Ditambah, Yu diam-diam menambahkan wortel parut pada makanan Kazuki. Yu merasa lega karena mereka akhirnya mau makan bersama. Sayangnya, hari ini mereka akan sibuk, jadi tidak akan sempat makan seperti kemarin. Yu merasa takut hubungan mereka akan kembali renggang. Dia pun menonton drama ibunya untuk mencari tahu apa itu keluarga bahagia. Tak terasa malam pun tiba. Yu masih menonton drama. Tiga bersaudari pulang dan mendapati Yu sedang menangis sambil menonton drama ibunya. Kazuki mengira kalau Yu sedang merindukan ibunya yang sudah meninggal. Dia pun bilang kalau Yu tidak punya kewajiban untuk bebersih dan memasak untuk menyenangkan mereka, sebab di sana Yu hanya menumpang hidup. Tapi cara pandang Yu tidak seperti itu. Selama ini dia selalu lari dari ibunya yang sangat berbakat. Karena itu Yu selalu menganggap dirinya terlalu berbeda dari ibunya. Dia terlambat menyadari kalau dirinya dan ibunya sebenarnya sama. Dia ingin menjalin ikatan dengan mereka dan menciptakan keluarga bahagia bersama. Mikadono bersaudari menganggap itu ide bodoh dan menyuruh Yu untuk berhenti terpengaruh acara TV. Lalu, suara dari TV membuat mereka terdiam. Pasalnya, pemeran laki-lakinya sedang melamar sang wanita. Dia mengajak sang wanita untuk menciptakan keluarga bahagia bersama di altar pernikahan. Mikadono bersaudari malah membayangkan diri mereka menjadi pengantin. Dengan wajah serius, Yu
Yu ingin menanyakan tanggal lahirnya Nico. Alasannya karena mereka seumuran, jadi Yu ingin mengetahuinya. Nico kira dia akan dilamar duluan. Bahkan saudarinya yang lain juga ikut jengkel mendengarnya. Beberapa saat kemudian, Yu yang sedang membersihkan rumah tak sengaja menemukan foto masa kecil Mikadono bersaudari. Saat Yu menanyakan foto itu milik siapa, tak ada satupun dari mereka yang mengakuinya. Keesokan paginya, Yu diberitahu kalau mereka akan ada turnamen akhir pekan ini, jadi mereka tidak ada di rumah. Mereka belum memesan hotel untuk nanti. Jadi, Yu sudah berinisiatif untuk memesankan duluan. Miwa bilang bagaimana dia bisa bertahan dengan makanan yang buruk di sana. Dia pikir akan merindukan masakan Yu, jadi Yu menjawab akan memasakkan untuk mereka saat sudah pulang nanti. Hari turnamen pun tiba. Miwa sedang turnamen shogi. Dalam permainan itu, tidak sampai 1 detik dia membalas lawannya. Dia mengantisipasi setiap langkah lawan hingga membuat lawannya kesulitan. Setelah pertandingan selesai, dia pulang melewati jalan yang tidak asing. Sesampainya di hotel, dia terkejut melihat kakaknya yang juga menginap di hotel yang sama. Bahkan, Nico juga sama terkejutnya. Rupanya, itu akal-akalan Yu. Mumpung mereka sedang ada urusan di wilayah yang sama, jadi Yu mengajak mereka untuk melihat festival bersama. Awalnya, mereka tidak mau pergi dengannya. Namun, setelah Yu menjelaskan kalau di sana ada kuil keberuntungan yang didatangi banyak orang ternama dan jajanan lezat, Kazuki menjadi antusias dan yang paling pertama menyukainya. Karena sekalian membuat konten untuk sosmednya, Yu mengajak mereka untuk menyewa kimono. Kazuki memilih kimono yang elegan dan dewasa sesuai image-nya. Miwa memilih kimono dengan motif kucing sesuai dengan kepribadiannya yang santai dan unik. Sementara itu, Nico tidak menyukai kimono. Dia merasa aneh jika memakainya. Penjaga toko menyarankan Nico memakai kimono motif denim yang memberikan kesan tajam dan berani. Nico teringat kalau dulu dia menyukai gaun bermotif bunga, tapi papanya menyarankan Nico memakai celana karena Nico memang tomboy. Yu membawakan kimono pink bermotif bunga. Saudarinya menganggap itu terlalu feminim untuk Nico. Yu pun menjawab kalau kimono ini cocok untuk Nico yang terlihat imut dan mungil. Nico diminta memilih di antara keduanya. Dengan mata berbinar, dia meneguhkan pikirannya. Kala itu, Nico membuat semua orang terpana dengan kecantikannya. Sesampainya di tempat festival, Kazuki dikerumuni para penggemarnya dan terpisah dengan saudarinya. Dia sempat menolong perempuan yang sendalnya terputus, bahkan sampai menggendongnya ke tempat duduk. Setelah itu, Yu menarik Kazuki ke semak-semak. Dia meminta Kazuki agar tetap diam atau akan tetap diikuti tanpa bisa menikmati festival secara bebas. Yu menyadari kaki Kazuki lecet. Dia pun segera mengobatinya. Yu dan Kazuki bergabung dengan Nico dan Miwa yang sedang bermain tangkap ikan. Miwa terlalu jago menangkap ikan, sementara alat penangkap ikan kedua saudarinya sudah bolong berkali-kali. Salah satu dari mereka menganggap Miwa curang. Tak terima dengan tuduhan itu, Miwa pun bertengkar dengan mereka. Yu pamit dan pergi ke suatu tempat. Nampaknya dia ingin ikut lomba teratai keberuntungan. Tujuan Yu adalah berfoto dengan penjaga emas kuil, tetapi bukan untuk dirinya, melainkan Mikadono bersaudari. Jika dia menang, dia ingin menciptakan ulang adegan yang sama dalam foto masa kecil mereka. 10 tahun yang lalu, 3 anak kecil berhasil melewati teratai dan mencapai gerbang. Sampai sekarang, belum ada yang bisa melewatinya. Kebanyakan orang-orang yang gagal tidak mau mencoba lagi. Yu tetap bertekad untuk mewujudkan keinginannya dan terus mencoba meski gagal berkali-kali. Bahkan saat hujan mulai turun, Yu tetap tidak mau menyerah. Pelaksana merasa kasihan dan mengizinkan Yu untuk berfoto jika mau. Tetapi Yu masih keras kepala dan terus mencoba. Dia mengingat bahwa Mikadono bersaudari pasti melewati ini bersama dengan sempurna. Yu pun berhasil sampai di gerbang. Dia meminta pelaksana untuk menunggunya karena ingin mengajak yang lainnya. Tapi festival nampaknya sudah berakhir dikarenakan cuaca memburuk. Mengingat hubungannya dengan saudari Mikadono tidak cukup bagus, dia beranggapan bahwa mereka sudah pulang. Saat membuka mata, mereka bertiga ternyata sudah menunggunya. Mereka pun memutuskan untuk melakukan suit dan yang kalah harus sepayung dengan Yu.
Yu. Nico merasa jantungnya terus berdetak kencang semenjak dia sepayung dengan Yu. Bahkan dia sampai menyentuh dadanya untuk memastikan. Sementara itu, para saudarinya hanya menertawakan karena memiliki dada yang lebih besar. Nampaknya Yu lupa untuk memesan kamarnya sendiri. Mereka pun menawarkan Yu untuk tidur di kamar mereka. Mereka bertiga kesulitan untuk tidur. Wajah mereka memerah dan jantung mereka berdetak kencang. Sementara Yu merasa puas dengan hari ini karena dia bisa menciptakan momen yang sesuai dengan ekspektasinya, yaitu membuat Mikadono bersaudari berfoto dengan patung emas. Mikadono bersaudari dibuat kesal karena Yu sudah tertidur meskipun dia dikelilingi 3 wanita cantik. Mereka pun berbaring dan mulai berbicara satu sama lain setelah sekian lama sibuk sendiri. Pemilik foto yang asli merasa senang dengan usaha Yu untuk membuat kenangan berharga itu kembali padanya. Bahkan, kedua saudarinya merasakan hal yang sama dengannya. Hal itu membuat performa mereka meningkat dan masuk berita besar. Setelah festival, Mikadono bersaudari mulai saling perhatian satu sama lain. Yu merasa senang karena mereka nampak akur. Dia pun pergi berbelanja untuk membuatkan mereka makan malam. Kemudian, Tuan Mikadono atau ayah mereka datang berkunjung ke rumah. Suasana berubah menjadi tegang. Putri-putrinya melaporkan pencapaian dan kemenangan mereka dalam bidang yang dikuasainya. Tetapi, Tuan Mikadono tak sengaja menemukan sebuah topeng. Yu pun menjelaskan kalau mereka pergi ke festival karena dekat dengan lokasi perlombaan. Namun, Yu malah mendapatkan perlakuan dingin. Tuan Mikadono marah karena Yu malah menghambat mereka. Mikadono bersaudari berusaha memisahkan mereka dan menjelaskan kalau kehadiran Yu membuat mereka dapat fokus karena dia yang mengurus makan dan bebersih rumah. Ayah mereka bilang kalau keluarga Mikadono tak butuh pergaulan, jadi mereka harus menjauhi festival atau hal yang lainnya. Suasana di rumah kembali menjadi dingin. Sudah seminggu mereka tidak makan bersama dan mengobrol bersama. Yu pun tersadar alasan Mikadono bersaudari bekerja keras menyempurnakan bakat, yakni karena pengaruh ayah mereka. Nico merasa makanan yang biasa dulu dia makan tidak lagi bisa dia makan. Dia sangat merindukan masakan Yu. Bahkan Kazuki dan Miwa juga sudah terbiasa dengan masakan Yu. Mikadono bersaudari meminta Yu untuk membuat kesepakatan dengan mereka. Jika Yu mampu mendukung untuk acara besar mereka, maka mereka akan mempertahankan Yu di rumah itu. Suasana kembali hangat setelah Yu kembali membuatkan bekal untuk mereka dan mengucapkan sampai jumpa kembali sambil mengantarkan mereka ke depan rumah. Tapi nampaknya jalan menuju kemenangan tidak semudah itu. Mereka mendapat banyak tekanan dari sekitarnya. Mereka pun pulang dan melihat Yu sedang menginjak-injak adonan dengan riang. Dia berniat membuatkan udon untuk mereka. Setelah selesai, rasa udon itu ternyata biasa saja. Namun mereka cukup menikmatinya. Kazuki ingin membantu mencuci piring dengan alasan dia ingin melihat sisi feminimnya untuk audisi akting berikutnya. Kazuki merasa cemas karena karakter feminin ini baru pertama kali dia perankan. Padahal biasanya dia memerankan sosok pangeran. Untungnya saat dia pulang, kecemasannya hilang meski hanya sejenak. Saat hendak menyimpan cucian piring, Yu terpeleset dan jatuh. Kazuki yang ingin mengeceknya malah ikut terjatuh dan tidak sengaja mencium bibirnya. Situasi ini membuat keduanya tersipu malu. Yu segera meminta maaf atas kejerobohannya. Kazuki dengan tenang menjawab kalau itu hanya kecelakaan. Meski terlihat tenang, Kazuki diam-diam merasa malu. Karena itu, dia segera pergi menjauhinya. Yu datang dan mengatakan pada Kazuki untuk berpura-pura hal itu tidak terjadi. Tetapi, Kazuki malah marah karena itu merupakan pengalaman yang penting baginya. Besoknya, Kazuki latihan seperti biasa sambil mengobservasi untuk peran feminimnya nanti. Saat meragakan adegan ciuman, dia teringat pengalamannya dengan Yu. Pelatih menyuruhnya untuk berhati-hati karena urusan pribadi bisa mempengaruhi penampilan panggungnya. Setelah pulang, Kazuki bertanya pada Yu, apa minggu ini punya waktu senggang? Dia bermaksud untuk berkencan dengannya. Yu merasa ini ada hubungannya dengan ciuman waktu itu. Bahkan saudarinya yang lain tersipu malu mendengar kakaknya dengan lantang mengajak Yu berkencan. Kemudian Kazuki mengeluarkan selembaran pamflet audisi peran heroin. Dia tidak paham dengan emosi dan gestur peran heroinnya. Jadi dia ingin mereka pura-pura berkencan agar Kazuki lebih memahami peran heroinnya. Yu bersedia membantunya. Bahkan dia ingin memberikan Kazuki kencan terhebat khusus untuknya. Yu dan Kazuki tidak tahu
kalau berita kencan mereka sudah terdengar oleh Nico dan Miwa. Pada akhirnya, Nico dan Miwa diam-diam mengikuti kakaknya berkencan. Dalam kencan itu, Kazuki berdandan dan memakai wig rambut panjang. Kedua saudarinya terlihat kaget dari balik semak-semak. Kali ini, Kazuki ingin memanggil Yu dengan nama depan, tapi memanggilnya seperti itu malah membuat Kazuki malu sendiri. Sementara Yu senang mendengarnya. Di sisi lain, Nico dan Miwa memasang wajah cemberut melihat Yu tertawa karena Kazuki. Lalu, Yu mengajak Kazuki ke akuarium sesuai rencana yang telah dia buat. Saat menuruni tangga, Kazuki malah menuntun Yu. Padahal seharusnya pria yang menuntun wanita. Saat menonton lumba-lumba dan terkena cipratan air, Kazuki juga melindungi Yu. Saat Yu izin untuk ke WC umum, Kazuki berkaca dan merasa dia telah gagal menjadi heroin. Beberapa saat kemudian, seorang dari agensi bakat mendatanginya dengan niat untuk merekrutnya. Kazuki tidak ingin agensi mengetahui kalau dia sedang menyamar untuk kencan, jadi dia pun menolaknya. Namun, pria itu memaksanya. Yu pun datang dan menepis tangannya. Pria itu mengira Yu adalah adiknya, jadi dia bilang dengan tegas kalau mereka sedang berkencan. Tapi pria itu enggan mengalah dan bilang kalau dia berjanji akan membuatnya menjadi bintang. Yu yang kebingungan pun tanpa sadar berteriak bahwa dirinya akan menikahi Kazuki. Pria itu merasa dia sedang berdebat dengan anak kecil yang ngotot, sementara Kazuki dibuat tersipu oleh ucapannya Yu. Akhirnya, pria pencari bakat itu menyerah. Yu pun memegangi tangan Kazuki dan mengajaknya ke tempat berikutnya. Karena tidak mau dianggap kakak beradik, Yu pun menggenggam tangan Kazuki. Setibanya di bioskop, mereka menemukan bahwa pemeran heroinnya adalah artis kenalan Kazuki yang dulu punya peran laki-laki juga di tempat teaternya. Penonton merasa kecewa karena heroinnya tidak cukup imut dan lembut. Selain itu, aktingnya jadi kelihatan jelek. Komentar itu mempengaruhi pikiran Kazuki. Dia jadi takut gagal karena ekspektasi tinggi ayahnya sendiri. Yu merasa bersalah karena membuat Kazuki tidak bersemangat. Kencan terakhirnya dilakukan di wahana biang lala. Kedua saudarinya sudah tahu bahwa Kazuki akan seperti itu. Sedari kecil, dia sudah terbiasa berperan sebagai pangeran. Hingga suatu hari, ayahnya memintanya memerankan peran wanita. Pada titik tertentu, Kazuki bahkan tidak diizinkan gagal sekalipun. Karena alasan itulah, dia merasa harus mundur dari audisi. Lalu, Kazuki melihat Yu gemetaran, melihat lantai bawah yang transparan. Meski takut, Yu ingin kencan yang sempurna dengan Kazuki. Yu berkata kalau dia ingin Kazuki menjadi heroin terhebat sepanjang masa. Yu menunjukkan foto-foto Kazuki. Dia bilang kalau Kazuki pintar memainkan ekspresi, tapi ekspresi spontannya di dalam foto juga luar biasa. Orang mungkin kecewa atau menjauhi jika dia gagal. Tapi ada juga seseorang yang akan mencintai kekurangannya. Kini, Kazuki pun merasa tenang karena dia bisa menampilkan peran apa saja meskipun ada sedikit kesalahan. Karena dia tahu akan ada orang yang tetap menyukainya, Yu pun memegangi tangan Kazuki dan memintanya untuk mengingat kencan ini jika dia menghadapi kebuntuan pada perannya. Kazuki memegangi pipi Yu dan mendekatkan wajahnya. Dia pun berbisik kalau ciuman waktu itu adalah ciuman pertamanya, jadi dia tidak bisa berpura-pura lupa. Melihat semua itu, Nico pun menyadari kalau ada yang berubah dalam diri Kazuki. Pada hari Senin, mereka berangkat ke sekolah bersama. Tak disangka ada seorang wanita yang tasnya diambil oleh penjamret. Yu berusaha mengejarnya, namun dia sudah terlalu terlambat. Nico pun datang dan menendang penjamret itu. Penjamret itu ternyata menguasai ilmu bela diri. Untungnya, Nico jauh lebih kuat dan lincah. Setelah merebut kembali tasnya, Nico pun mengembalikannya pada pemiliknya. Yu melihat luka di tangannya Nico. Nico merasa luka itu hanya goresan kecil. Namun, Yu tahu kalau itu rasanya sakit dan orang kuat juga tak bisa menahannya. Sikap Yu yang perhatian itu membuat Nico tersipu. Penjamret itu pun kabur. Untungnya ada sekelompok anak SMA. Seseorang dari mereka menendangnya hingga pingsan. Dia merupakan kapten karate di sekolah Iwayama dan juara nasional karate SMA. Nampaknya Nico dan Hayato sudah saling kenal. Ternyata kehadiran siswa Iwayama adalah untuk berlatih selama seminggu dengan tim karate Saika. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk merekrut Nico bergabung dengan tim sekolah
sekolahnya. Nico yang meminta berlatih tanding dengan Hayato akhirnya dikalahkan olehnya. Nico masih ingin bertanding, tetapi Yu terpaksa menghentikannya agar Nico bisa beristirahat terlebih dahulu. Nico pun berbicara dengan Yu. Dia bilang dirinya sangat menghormati seniornya itu. Dulu saat dia datang ke dojo dan berhasil mengalahkan anak-anak lain, dia hampir dikeroyok oleh mereka. Untungnya Hayato segera datang dan memukuli mereka semua. Sejak saat itu, dia menjadi semangat dan sumber kekuatannya. Yu tidak menyangka kalau wanita mandiri seperti Nico juga ternyata memiliki seorang panutan. Hayato pun datang dan mencoba merekrut Nico lagi. Hal ini membuat teman-teman sekolah Saika bingung karena sekolah mereka adalah sekolah khusus lelaki. Tapi ternyata kurikulum mereka sudah berubah dan menerima murid wanita juga. Hayato bahkan sudah berbicara dengan ayah Nico. Karena Nico sudah menjadi yang terkuat di Saika, maka Hayato berasumsi berlatih dengan mereka akan membuatnya jauh lebih kuat. Para tim Saika merasa omongan Hayato ada benarnya. Selama ini, Nico hanya membantu berlatih tanpa bisa melatih diri sendiri. Nico tidak ingin rekannya dicela karena membina mereka juga adalah latihan yang baik baginya. Tapi rekannya berpendapat agar Nico memilih bersama tim Hayato supaya kemampuannya berkembang. Saat di jam makan, Kazuki mengizinkan Nico untuk memakai shampoo dan sabunnya yang mahal itu. Nico sangat terkejut karena Kazuki yang dulu pelit. Bahkan Miwa yang tidak pernah mau membagikan makanan memberikan sashimi padanya. Nico pun sadar kedua saudarinya juga ingin terus bersamanya. Besoknya, Nico memberitahu Hayato kalau dia menolak bergabung dengan tim sekolahnya. Meski jadi yang terbaik itu bukan salah satu pilihan untuk Nico, Hayato tetap geram dan merasa ini bukan Nico yang dia kenal. Dia pikir Nico ambisius dan lebih dari sekedar gadis biasa. Yu yang mendengarnya mengajak Hayato untuk berduel. Demi bersama Nico, Yu menyatakan dirinya pasti akan menang, tak peduli apa yang terjadi. Awalnya, perkataan Yu membuat mereka terharu, tapi mereka pun sadar kalau Yu tidak akan bisa mengalahkan Hayato. Sambil memerah surat tantangan, Hayato berkata kalau Nico ditakdirkan untuk bersamanya. Tetapi Yu percaya diri bisa menang dan dialah yang akhirnya akan bersama Nico. Yu ingin mengetahui perasaan Nico yang sebenarnya. Dia memojokkan Nico dan bertanya apa yang dia rasakan. Dengan gugup, Nico menjawab kalau dia juga tidak ingin meninggalkan rumah karena momen kebersamaan itu sangat berharga baginya. Ditambah, kedua saudarinya juga bekerja keras hingga membuatnya termotivasi. Kazuki dan Miwa yang diam-diam mendengarkan percakapan Nico dan Yu ingin melakukan sesuatu untuk membantu. Mereka memulainya dengan memasak makanan, namun berakhir dengan kegagalan. Meskipun kelihatan beracun, Yu tetap senang dan menghargai masakan mereka. Miwa dan Kazuki merasa senang mendapatkan pujian dari Yu. Setelahnya, mereka baru sadar kalau masakan mereka sangat tidak enak. Yu tidak ingin usaha mereka sia-sia, jadi dia ingin mengajari mereka cara memasak. Singkat cerita, masakan buatan mereka pun jadi. Itu adalah hidangan favorit Nico. Nico yang pertama mencobanya tersenyum karena rasa masakannya enak. Sementara Yu kesulitan mengambil garpu karena tangannya kaku akibat kelelahan berlatih. Miwa memberi suapan pertama pada Yu. Melihat reaksi Miwa yang malu-malu, Kazuki tidak ingin kalah lalu ikut menyuapinya. Biasanya mereka yang diberi sesuatu oleh Yu. Kini untuk pertama kalinya mereka menjadi pemberi. Di sekolah, Hayato dan Nico berpapasan. Hayato berkata kalau Nico menjadi lengah dan menyedihkan karena mengandalkan kekuatan orang lain untuk membuat pilihan. Hayato akan mengalahkan Yu dan membawa Nico kembali ke bentuk semula di sekolahnya. Saat latihan di rumah, Nico minta maaf pada Yu karena telah melibatkannya. Yu berkata kalau yang menantang Hayato adalah dirinya sendiri. Jadi, Nico tidak perlu merasa bersalah. Bahkan, Yu sudah tahu kalau ada sisi baru Nico yang tidak orang lain tahu. Nico sebenarnya sopan dan rajin. Dia juga sering penasaran dengan passion wanita dan hal-hal cantik lainnya. Yu tidak menganggap itu aneh. Semua sisi Nico berkontribusi untuk membentuk diri Nico apa adanya. Tidak ada sisi yang salah atau benar dari Nico. Nico kuat tetapi terkadang rentan. Itulah Nico yang Yu kenal. Karena terlalu malu dengan ucapannya, Nico pun spontan memukul Yu. Hari pertandingan pun tiba. Karena kekuatan mereka tidak seimbang, Yu meminta handicap lagi, yaitu Nico akan bertarung di ronde berikutnya. Walau terkesan tidak sportif, untungnya Hayato mau mengerti. Meskipun Yu terlihat seperti penjahat, ini semua demi melindungi Nico. Usaha seminggu sesuai dengan hasil. Yu tanpa bakat ditumbangkan dengan mudah oleh Hayato. Nico pun maju bertanding. Anehnya, Hayato tetap pada posisi bertahan, seolah dia tahu gerakan selanjutnya dari Nico. Hayato mendaratkan pukulan
pukulan tengah dan mendapatkan poin. Melihat Yu menyemangatinya, Nico pun kembali bangkit. Sisi dirinya yang lain ikut bertarung bersamanya. Pola serangannya berubah dari sebelumnya. Dia melancarkan tipuan dan berhasil menendang mundur Hayato. Hal itu membuat Hayato tidak bisa menebak apa yang akan Nico lakukan berikutnya. Nico pun keluar sebagai pemenang. Yu membawakan handuk dan mengelap air mata Nico. Kemenangan ini membuat Nico senang karena dia bisa tetap tinggal bersama saudaranya. Seusai pertandingan, Hayato mengatakan alasan dia ingin merekrut Nico sebenarnya agar mereka bisa selalu bersama. Namun, Hayato tahu perasaannya tidak bisa terbalas karena Nico nampaknya lebih menyukai Yu, meskipun Nico sendiri masih menyangkalnya. Saat pulang ke rumah, Nico mendapati kedua saudarinya dan Yu sedang menyiapkan pesta kemenangan Nico. Nico melihat luka yang masih baru pada tangan Yu. Dia ingin membalas kerja kerasnya dengan satu permintaan dari Nico. Yu tersenyum seperti sedang merencanakan sesuatu. Nico jadi membayangkan dirinya didesak ke tembok dan dijadikan milik Yu seharian. Kedua saudarinya tidak ingin membiarkan mereka berduaan. Dengan memasang wajah ceria, Yu mengatakan kalau dia ingin pergi ke taman hiburan seperti sebuah keluarga. Namun tiba-tiba ayah mereka menelpon dan malah Yu yang mengangkatnya. Yu berniat untuk meminta izin pergi ke taman hiburan sebagai jeda istirahat mereka. Tujuannya agar performa ketiga saudari itu bisa meningkat. Tuan Mikadono menyuruh Yu untuk menyerahkan ponselnya pada Nico. Tak disangka, dia memuji Nico yang berhasil mengalahkan Hayato. Dulu, ayahnya pikir Nico sebaiknya pindah sekolah, tapi sepertinya itu tidak perlu lagi. Dia pun membenarkan perkataan Yu dan mengizinkan mereka untuk bersenang-senang. Hari yang ditunggu pun tiba. Miwa datang yang paling pertama. Yu memuji penampilan kasual Miwa yang benar-benar cocok untuknya. Lalu, Kazuki datang dengan penampilan feminin karena ingin menghindari kegaduhan yang biasanya terjadi. Yu bilang kalau dia suka penampilan barunya Kazuki, tapi yang paling membuatnya tercengang adalah Nico yang datang dengan baju renda-rendanya. Berbeda dengan reaksi saudarinya, Yu bilang kalau Nico terlihat menawan. Karena sudah lengkap, Yu pun meminta mereka untuk segera masuk. Tanpa Yu sadari, mereka sebenarnya sudah punya rencana masing-masing. Pertama, Kazuki ingin ke rumah hantu. Dia berniat mendekati Yu dan meluluhkan hatinya terlebih dahulu. Sesampainya di dalam, Kazuki tanpa sadar malah mengulas akting hantunya. Padahal, dia berniat untuk pura-pura takut supaya bisa memeluk Yu, tapi ternyata malah Yu yang sebaliknya ketakutan. Yu digendong sampai keluar. Meskipun memalukan, Yu bilang kalau dia merasa tenang saat menempel di punggungnya. Selanjutnya adalah giliran Miwa. Dia berniat mengajak Yu menaiki wahana roller coaster berdua. Dia akan pura-pura jadi gadis lemah dan tak berdaya. Tapi selesai menaikinya, Yu malah terlihat lebih lemah darinya. Yu bilang kalau dia memang pengecut, tapi dia benar-benar ingin naik bersama Miwa. Merasa dirayu, Miwa pun menempatkan kepala Yu pada pahanya. Terakhir adalah giliran Nico. Dia bertekad untuk membuat Yu jatuh hati sampai pingsan. Nico mengajaknya menaiki cangkir putar. Saat putaran melaju lebih cepat, dia akan memanfaatkannya untuk menempel dengan Yu dan membuatnya berdebar. Saat mereka memulainya, putarannya sulit dikendalikan. Yu hampir mencium Nico, tapi dia malah terjungkal ke belakang. Nico jadi tidak punya kesempatan karena mereka berdua sama-sama kerepotan. Mereka berempat menuju stand makanan dan mencari kesempatan pada Yu, tapi mereka dikalahkan dengan keimutan Nico yang pertama kali memakan churros. Di akhir perjalanan, Nico menyadari Yu sedang tersenyum memperhatikan sebuah keluarga yang sedang berfoto. Dia pun meminta ponsel Yu dan mengabadikan foto mereka berempat. Mikadono bersaudari bilang kalau mereka cukup bersenang-senang. Jadi, mereka berterima kasih dengan wajah malu-malunya. Tak disangka, Yu ikut tersipu malu dan salah tingkah hanya dengan ucapan terima kasih dari mereka. Hari-hari pun berlalu hingga suatu hari bento milik Miwa tertinggal. Yu yang menyadari hal itu segera mengantarkannya sendiri. Namun saat dia menuju tempat pertandingan Miwa, dia berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang serius membaca buku. Saking fokusnya, perempuan itu sampai menabrak tiang. Yu pun berinisiatif membantunya agar tidak menginjak lubang di jalan. Tetapi dia malah mendapatkan tatapan tajam dari perempuan itu. Yu sadar perempuan tersebut berkeringat karena panasnya siang itu. Dia
Dia kemudian memberikan permen pengganti mineral. Tak disangka, perempuan itu ternyata membawa permen yang sama. Setibanya di arena, Yu terkesan melihat wajah serius Miwa saat bertanding. Miwa sedang menghadapi situasi sulit, tetapi setelah menganalisis berbagai kemungkinan, dia berhasil membalikan keadaan dan unggul dari lawannya. Setelah pertandingan selesai, Yu menghampirinya sambil meneriakkan kekagumannya. Miwa mengajaknya keluar ruangan, dan Yu pun menyerahkan bekal Miwa. Namun, tiba-tiba perempuan yang ditemui Yu sebelumnya merebut bekal tersebut. Dia mengira bekal buatan Yu adalah penyebab menurunnya performa Miwa dalam bermain shogi. Miwa segera merebut kembali bekalnya. Perempuan itu mengklaim dirinya sebagai rival Miwa, tetapi Miwa tidak mengakuinya karena perempuan itu selalu kalah setiap kali pertemuan mereka. Perempuan itu tahu performa Miwa sedang menurun, padahal biasanya Miwa jauh lebih hebat dan jenius. Perempuan itu adalah Sakura Yaotome. Dia sering melempar pujian sambil bertengkar dengan Miwa. Yaotome bukanlah anak yang memiliki bakat alami. Sejak awal, dia tersisihkan oleh anak-anak seumurannya. Namun, pencapaian yang dia raih berasal dari riset mendalam, kerja keras, dedikasi, dan tekad baja. Perlahan, dia meraih cukup kemenangan untuk tampil di panggung besar. Sementara itu, sang pemegang gelar atau Miwa Mikadono tidak pernah sekalipun kalah dari Sakura Yaotome. Miwa adalah jenius yang diperkirakan akan menjadi perempuan pertama yang menembus jajaran profesional pria. Meski begitu, Yaotome percaya bahwa dialah pemeran utama dalam hidupnya. Dia tidak akan menyerah hanya karena tidak berbakat. Pertandingan perebutan gelar pun mempertemukan Yaotome dan Miwa. Untuk pertama kalinya, Miwa kalah di babak pertama. Di rumah, kedua kakaknya sudah menunggu untuk menyemangati Miwa. Namun, Miwa tampak tidak ingin dihibur. Tengah malam, dia masih berlatih dan merasa lapar. Di depan pintunya, kedua kakaknya meninggalkan suplemen dan protein. Sementara itu, Yu menunggu Miwa keluar kamar karena dia telah menyiapkan camilan khusus. Mata Miwa berbinar ketika melihat bentuk kucing dari balik lelehan coklat. Setelah mencoba es krim buatan Yu, dia merasa sedikit lebih baik. 1 minggu kemudian, pertandingan gelar Seika babak kedua dimulai. Miwa terdesak dan akhirnya menyatakan bahwa dirinya telah menyerah. Dia kalah untuk kedua kalinya dari Yaotome. Orang-orang mulai membicarakan kejadian langka tersebut. Saat Yu datang mencari Miwa, Yaotome mengatakan bahwa Miwa sudah pulang. Dia juga berpendapat bahwa Miwa terlalu mengandalkan kejeniusannya tanpa melakukan riset, dan itulah alasan dia bisa mengalahkan Miwa. Namun, Yu sadar bahwa kritik Yaotome sebenarnya adalah bentuk perhatian agar Miwa bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Yaotome tersipu karena tebakan Yu benar. Meski begitu, dia tetap menyangkalnya. Yu memuji permainan shogi Yaotome. Dia berniat untuk pergi, lalu berbalik dan berkata bahwa ini bukanlah akhir bagi Miwa Mikadono. Sesampainya di rumah, kedua kakak Miwa memasang wajah pucat. Mereka justru membuat Miwa marah karena terus mengatakan bahwa Miwa harus semangat dan memenangkan 3 pertandingan lagi. Namun, Miwa menegaskan bahwa dirinya tidak sama seperti kedua kakaknya. Dia kemudian kabur entah kemana dan tidak mengangkat telepon mereka. Yu akhirnya mencari Miwa di tengah hujan hingga dia menemukannya di sebuah kafe kucing. Yu sempat mengira Miwa bisa pulih hanya karena melihat kucing. Tetapi untungnya Miwa membuka hatinya dan mulai bercerita. Miwa mengaku bahwa dunia shogi profesional dipenuhi orang-orang yang benar-benar mendedikasikan hidupnya. Dia sebenarnya bisa saja memilih catur atau permainan lain. Namun, dia memilih shogi semata-mata demi mendapatkan pujian dari ayahnya dan untuk berdiri sejajar dengan kedua kakaknya. Kazuki dan Niko mengejar apa yang mereka cintai, sedangkan Miwa menggunakan shogi hanya sebagai jalan untuk meraih prestasi. Jauh di dalam hati, Miwa merasa bahwa semua orang bisa melihat betapa dangkalnya komitmennya terhadap shogi. Dia juga khawatir suatu hari nanti akan datang saat dia berhenti menang. Yu mengusap kepala Miwa dan berterima kasih karena Miwa mau berbagi perasaannya. Karena Miwa belum ingin pulang, Yu mengajaknya pergi ke supermarket. Yu menjelaskan bahwa kepergian Miwa membuat kakaknya merasa bersalah, sehingga dia menyarankan Miwa menyiapkan hadiah kesukaan mereka. Miwa memilih bahan-bahannya dan membawa Yu ke sekolah untuk diam-diam membuat hadiah tersebut. Di sana, mereka banyak mengobrol, dan Miwa akhirnya mengetahui alasan dibalik keahlian memasak Yu, yaitu karena ibunya yang sedang sakit dulu sangat menyukai makanan buatan Yu. Yu juga
mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan usaha Miwa untuk menyenangkan ayahnya dan ingin berdiri sejajar dengan kakak-kakaknya. Banyak orang berusaha keras bukan demi menjadi yang terbaik, tetapi demi membuat orang yang mereka sayangi bangga. Dan itu adalah alasan terbaik untuk berjuang sekuat tenaga. Yu tertidur karena kelelahan, dan diam-diam Miwa membuat camilan berbentuk Yu lalu mengecupnya. Setibanya di rumah, Kazuki dan Nico memarahi mereka karena terlalu lama di luar. Miwa kemudian memberikan makanan manis yang dia buat kepada kedua kakaknya. Miwa juga memberikan camilan yang dia kecup tadi kepada Yu. Hari pertandingan ketiga pun dimulai. Kedua kakak Miwa datang menyemangatinya bersama Yu. Kini, Miwa dapat berjalan dengan yakin bahwa alasan dia ingin menang adalah untuk ayah dan kedua kakaknya. Yaotome kembali melihat sosok Miwa yang dulu pernah dia temui. Sejak kecil, Yaotome adalah anak yang payah dalam segala hal. Namun, saat kakeknya menjelaskan betapa hebatnya pion dalam shogi, dia mulai serius mempelajari dan meneliti shogi. Setelah berhasil mengalahkan kakeknya, dia didaftarkan ikut lomba shogi anak-anak. Pada sebuah kejuaraan nasional, dia bertemu Miwa Mikadono dan dikalahkan dengan telak tanpa diberi kesempatan berpikir. Suatu hari, Yaotome direndahkan teman-temannya karena nilai ulangannya yang rendah. Miwa berusaha mengalihkan suasana dengan bertanya tentang langkah unik pion yang pernah dimainkan Yaotome. Yaotome menangis, merasa menyedihkan karena sampai harus dikasihani dan ditolong Miwa. Yaotome teringat ucapan kakeknya tentang pion yang lemah namun bisa menjadi kuat. Miwa berkata bahwa Yaotome tidak main-main saat memakai pion. Karena itu, Yaotome harus merasa bangga. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Kini, Yaotome merasa bahagia karena Miwa benar-benar menatapnya saat bertanding. Pertandingan berjalan tenang, hingga akhirnya Miwa berhasil mengalahkan Yaotome dan membuatnya menyerah bahkan pada babak keempat dan kelima. Miwa menang berturut-turut dan berhasil mempertahankan gelarnya sebagai yang tak terkalahkan. Dari kejauhan, Yu melambaikan tangan. Miwa segera menghampirinya. Yu menangis karena begitu bangga akan pencapaian Miwa. Setelah tenang, dia mengucapkan selamat. Tiba-tiba, kilasan tentang semua momen bersama Yu melintas di benak Miwa. Tanpa berpikir panjang, Miwa menangkup pipi Yu dan mencium keningnya. Kedua kakaknya yang melihat hal itu langsung terkejut dan terdiam di tempat. Miwa sendiri tampaknya baru sadar setelah melakukannya. Karena itu, dia merasa malu bukan main. Hari-hari pun berlalu, dan Mikadono bersaudari satu persatu akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Yu.